Oke sahabat semua, masih di operator komputer. Video kali ini, kita akan berbagi referensi belajar soal penilaian akhir semester, Mata Bahasa Indonesia, kelas 8 SMP atau MTS semester ganjil. Nomor 1. Pustakawan harus mempunyai kemampuan manajemen yang baik, menguasai teknik berorganisasi, dan pengetahuan yang luas tentang buku-buku dan bahan-bahan pustaka lainnya. Akan tetapi, hal itu belum tentu mampu mendatangkan pembaca jika pustakawan tidak memberi saran-saran dan masukan kepada pembaca dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, pustakawan harus dapat pula meyakinkan pembaca bahwa buku adalah sahabat kita. Isi pokok dari kutipan laporan tersebut adalah: A. Kemampuan yang harus dimiliki oleh pustakawan. B. Buku adalah sahabat kita sehari-hari. C. Pustakawan dapat memberi saran dan masukan bagi pembaca. D. Tugas pustakawan sangat menentukan kemajuan perpustakaan. Jawabannya adalah A. Kemampuan yang harus dimiliki oleh pustakawan. Nomor 2. Hampir semua jenis penyu dilindungi oleh undang-undang nasional maupun internasional karena dikhawatirkan akan punah. Di samping penyu belimbing, dua spesies lain yakni penyu Kemsritley dan penyu sisik juga diklasifikasikan sebagai sangat terancam punah oleh The World Conservation Union. Penyu hijau, penyu lekang atau penyu abu-abu dan penyu tempayan digolongkan terancam punah. Hanya penyu pipih yang diperkirakan tidak terancam punah. Isi pokok yang terdapat pada kutipan di atas adalah: A. Jenis penyu yang dilindungi undang-undang. B. Cara penangkaran penyu yang hampir punah. C. Tempat rekreasi yang menyajikan beberapa jenis penyu. D. Isi undang-undang yang melindungi satwa yang hampir punah. Jawabannya adalah A. Jenis penyu yang dilindungi undang-undang. Nomor 3. Siswa peserta tur sudah berkumpul di halaman sekolah. Sebelum berangkat, panitia tur mempersiapkan segala sesuatunya. Tujuan pertama Candi Prambanan, kemudian Pantai Parangtritis dan Malioboro. Laporan di atas disampaikan berdasarkan urutan: A. Waktu. B. Tempat. C. Ruang. D. Topik. Jawabannya adalah B. Tempat. Nomor 4. Perhatikan isi laporan berikut. 1. Di Provinsi Bangka Belitung tersohor 3 durian legenda, yaitu durian Cumasi, Sutra Manis, dan Pledes. 2. Ketiganya terutama durian Cumasi, melegenda, karena menjadi kesukaan bangsawan Cina. 3. Harga durian Cumasi melangit hingga Rp200.000 per buah. 4. Durian Sutra Manis istimewa karena kering, manis dan berwarna jingga. Tanggapan yang sesuai dengan isi laporan tersebut adalah: A. Laporan tersebut tidak menjelaskan bahwa durian Pledes merupakan durian yang melegenda. B. Buah durian yang terkenal dari Provinsi Bangka Belitung adalah durian Cumasi, Sutra Manis dan Pledes. C. Karena kelezatannya, durian Cumasi dijual hingga Rp200.000 per buah. D. Durian Sutra Manis juga digemari para pelancong yang datang ke Provinsi Bangka Belitung. Jawabannya adalah B. Buah durian yang terkenal dari Provinsi Bangka Belitung adalah durian Cumasi, Sutra Manis dan Pledes. Jawabannya adalah B. Buah durian yang terkenal dari Provinsi Bangka Belitung adalah durian Cumasi, Sutra Manis dan Pledes. Nomor 5. Kalimat tanggapan perjalanan teman yang wajar dan baik adalah: A. Laporan perjalanan itu sangat buruk dan tidak pantas disampaikan di forum yang terhormat ini. B. Baru kali ini melihat laporan perjalanan yang sangat hebat dan menggetarkan. C. Alangkah nekatnya ia menyampaikan laporan perjalanan yang tampak seperti cerpen murahan ini. D. Laporan perjalanan ini sebenarnya cukup lengkap dan bagus, namun penulis kurang mendalam dan kurang dalam mengulas kehidupan masyarakat setempat. Jawabannya adalah D. Laporan perjalanan ini sebenarnya cukup lengkap dan bagus, namun penulis kurang mendalam dan kurang dalam mengulas kehidupan masyarakat setempat. Nomor 6. SMP Negeri 4 Gabus Wetan melaksanakan pertandingan antar kelas selesai semester ganjil.
Pertandingan itu meliputi sepak bola, bulu tangkis, dan bola voli. Panitianya berasal dari OSIS. Tempatnya di lapangan serbaguna. Pertandingan itu sangat ramai. Berdasarkan ilustrasi di atas termasuk ke dalam bentuk laporan. A. Pengamatan. B. Kegiatan. C. Perjalanan. D. Keuangan. Jawabannya adalah B. Kegiatan. Nomor 7. Syarat laporan yang baik adalah sebagai berikut, kecuali A. Objektif. B. Kalimat jelas. C. Sistematis. D. Kalimatnya panjang lebar. Jawabannya adalah D. Kalimatnya panjang lebar. Nomor 8. Sebelum berwawancara dengan narasumber, langkah yang tepat dilakukan adalah A. Menentukan tempat. B. Menyusun daftar pertanyaan. C. Berlatih wawancara. D. Menentukan kesimpulan. Jawabannya adalah B. Menyusun daftar pertanyaan. Nomor 9. Hal-hal yang harus dicatat dalam melakukan wawancara adalah sebagai berikut, kecuali A. Cara wawancara. B. Tujuan wawancara. C. Simpulan wawancara. D. Nama narasumber. Jawabannya adalah A. Cara wawancara. Nomor 10. Pertanyaan yang tepat digunakan untuk berwawancara tentang masalah perdagangan yaitu A. Bagaimana kesejahteraan karyawan di perusahaan Bapak? B. Berapa jumlah karyawan di perusahaan ini? C. Berapa omset penjual per hari? D. Apa yang dilakukan jika ada karyawan yang malas? Jawabannya adalah C. Berapa omset penjual per hari? Nomor 11. Kamu akan mewawancarai seorang petani kopi yang berhasil. Kamu ingin mengetahui informasi tentang cara petani tersebut bisa menjadi petani yang berhasil. Pertanyaan yang sesuai untuk mencari informasi tersebut adalah A. Sejak kapan Bapak mencintai kopi? B. Bagaimana cara Bapak berhasil menjadi petani kopi? C. Apakah Bapak tidak salah memilih menjadi petani? D. Apa keuntungan Bapak menjadi petani? Jawabannya adalah B. Bagaimana cara Bapak berhasil menjadi petani kopi? Nomor 12. Aspek yang tidak termasuk dalam pokok-pokok laporan perjalanan adalah A. Waktu perjalanan. B. Keadaan tempat. C. Biro perjalanan. D. Tujuan perjalanan. Jawabannya adalah C. Biro perjalanan. Nomor 13. Hal yang tidak perlu ditanggapi dalam suatu laporan adalah A. Waktu pelaksanaan. B. Tujuan kegiatan. C. Isi kegiatan. D. Besarnya anggaran. Jawabannya adalah D. Besarnya anggaran. Nomor 14. Kalimat tanggapan terhadap laporan perjalanan teman yang wajar dan baik adalah A. Laporan perjalanan itu sangat buruk dan tidak pantas disampaikan di forum yang terhormat ini. B. Baru kali ini melihat laporan perjalanan yang sangat hebat dan menggetarkan. C. Alangkah nekatnya ia menyampaikan laporan perjalanan yang tampak seperti cerpen ini. D. Laporan perjalanan ini sebenarnya cukup lengkap dan bagus, namun penulis kurang mendalam dan kurang dalam mengulas kehidupan masyarakat setempat. Jawabannya adalah D. Laporan perjalanan ini sebenarnya cukup lengkap dan bagus, namun penulis kurang mendalam dan kurang dalam mengulas kehidupan masyarakat setempat. Nomor 15. Pertanyaan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan perjalanan adalah seperti di bawah ini, kecuali A. Kemana kalian pergi? B. Kapan perjalanan dilakukan? C. Berapa biaya perjalanan? D. Bagaimana kesan selama perjalanan? Jawabannya adalah B. Kapan perjalanan dilakukan? Nomor 16. Perahu kecil yang kami tumpangi bergoyang-goyang karena ombak. Aku takut sekali. Aku dan teman-temanku berpegangan sangat erat pada pinggiran perahu. Ketika sudah dekat, kami semua berjalan ke arah pantai dengan susah payah. Tinggi air itu mencapai leherku. Sesampainya di pantai, aku dan teman-temanku bermain pasir. Asyik sekali bermain pasir putih sambil mencari kerang, duduk di batu karang dan merasakan deburan ombak. Pernyataan yang sesuai dengan kutipan laporan tersebut adalah A.
Perahu kecil yang kami tumpangi bergoyang-goyang karena angin. B. Kami semua berjalan ke arah pantai dengan mudah dan menyenangkan. C. Aku dan teman-teman sangat senang bermain pasir hitam sambil bermain kerang. D. Aku dan teman-temanku berpegangan sangat erat pada pinggiran perahu. Jawabannya adalah D. Aku dan teman-temanku berpegangan sangat erat pada pinggiran perahu. Nomor 17, di bawah ini merupakan kalimat yang menggunakan istilah bidang komunikasi yaitu A. Setiap pengemudi harus menggunakan sabuk pengaman. B. Orang itu sedang menelpon temannya. C. Setiap buku harus memiliki katalog. D. Sakit flu itu mudah diobati. Jawabannya adalah D. Sakit flu itu mudah diobati. Nomor 18. Perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Tentukan huruf awal subjek. 2. Buka halaman ensiklopedi sesuai huruf awal subjek. 3. Tentukan artikel yang akan dicari. 4. Temukan informasi tentang artikel. Langkah yang tepat untuk menemukan informasi tentang suatu artikel dalam ensiklopedi adalah A. Urutan 2, 3, 4, 1. B. Urutan 3, 4, 1, 2. C. Urutan 3, 1, 2, 4. D. Urutan 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Urutan 3, 1, 2, 4. Nomor 19. Perhatikan penggalan teks berikut ini. Sebagai seorang ibu tentu tidak begitu pasrah oleh keadaan bagaimanapun anak harus mau belajar, untuk itu perlu kita cari dulu penyebabnya. Mengapa anak malas belajar? Penyebab itu antara lain, anak terlalu banyak PR. Anak banyak kegiatan tes. Ditinggal orang terdekat, misalnya ayah, ibu, kakak. Mengalami kejadian yang menyedihkan, baik di sekolah, di rumah. Mencari perhatian dan sebagainya. Ada beberapa hal yang menjadikan anak malas belajar seperti di bawah ini. Kecuali, A. Anak terlalu banyak PRB. Ditinggal orang terdekat misalnya ayah, ibu, kakak. C. Kurang mendapat perhatian. D. Mencari perhatian. Jawabannya adalah C. Kurang mendapat perhatian. Nomor 20, berdasarkan ilustrasi pada nomor 19, apabila anak malas belajar sebagai orang tua harus A. Membiarkan saja sesuai dengan kemampuannya. B. Mencari apa penyebabnya. C. Orang tua memberi pelajaran saat mau belajar. D. Memarahinya agar mau belajar. Jawabannya adalah B. Mencari apa penyebabnya. Nomor 21, sebagai orang tua mengetahui anaknya malas belajar tidak boleh pasrah. Orang tua harus mengambil langkah. A. Menyuruh anak agar kembali mau belajar. B. Tidak mengurangi waktu untuk bermain. C. Dibiarkan memilih kesukaannya. D. Dibelikan mainan yang mahal-mahal. Jawabannya adalah A. Menyuruh anak agar kembali mau belajar. Nomor 22, buku yang menghimpun keterangan atau uraian tentang berbagai hal di bidang ilmu pengetahuan dan seni disusun menurut abjad atau lingkungan ilmu adalah buku A. Ensiklopedia. B. Kamus. C. Undang-undang. D. Teks drama. Jawabannya adalah A. Ensiklopedia. Nomor 23, perhatikan denah berikut. Keterangan, A sama dengan lahan pertanian. B sama dengan rumah Pak Bari. Lahan pertanian milik Pak Bari menghadap ke arah A. Utara. B. Selatan. C. Barat. D. Timur. Jawabannya adalah B. Selatan. Nomor 24, untuk mendapatkan kecepatan dalam membaca, kebiasaan yang harus dihindari adalah A. Membaca dengan konsentrasi tinggi. B. Membaca dengan mulut bersuara. C. Menggunakan teknik gerak mata. D. Tidak mengulang kata-kata yang dibaca. Jawabannya adalah B. Membaca dengan mulut bersuara. Nomor 25, membaca dengan kecepatan rata-rata 250-350 kata per menit cocok digunakan untuk A. Membaca fiksi guna menganalisis watak tokoh dan jalan cerita. B. Mempelajari bahan-bahan yang sulit untuk menguasai isi. C.
Menguasai bahan-bahan ilmiah yang sulit dan bersifat teknis. D. Memecahkan persoalan yang ditunjuk dalam bacaan yang bersifat perintah. Jawabannya adalah B. Mempelajari bahan-bahan yang sulit untuk menguasai isi. Nomor 26. Limbah atau hasil buangan kapal sering menimbulkan masalah yang sangat serius bagi biota laut, belum lagi ulah penumpang yang membuang sampah sembarangan ke laut. Mereka tidak menghiraukan pengaruh sampah-sampah dan gas-gas buang tersebut terhadap kehidupan di laut. Padahal mereka tahu bahwa laut merupakan sumber penghidupan nelayan, ikan, terumbu karang, dan biota laut lainnya. Lebih parah lagi ada beberapa yang mati karena pencemaran laut tersebut. Bacaan tersebut membahas masalah A. Sampah berserakan di laut. B. Pencemaran air laut. C. Limbah dan sampah laut. D. Hasil buangan kapal. Jawabannya adalah B. Pencemaran air laut. Nomor 27. Organ yang bekerja ketika membaca dengan metode gerak mata adalah A. Mata dan mulut. B. Mata dan pikiran. C. Mata dan kaki. D. Mata dan tangan. Jawabannya adalah B. Mata dan pikiran. Nomor 28, sesampainya di Jawa Timur, kami berhenti di sebuah penginapan untuk mandi pagi dan meletakkan bekal. Tepat pukul 18 kami harus bersiap karena semua jadwal sudah diatur oleh Biro Perjalanan. Objek wisata yang pertama kami kunjungi, yaitu perkebunan teh Gunung Gambir. Laporan perjalanan tersebut menggunakan pola urutan. A. Waktu. B. Tujuan. C. Tempat. D. Topik. Jawabannya adalah A. Waktu. Nomor 29, hal yang membedakan surat pribadi dengan surat dinas adalah A. Tanggal surat. B. Alamat. C. Tanda tangan. D. Kepala surat. Jawabannya adalah D. Kepala surat. Nomor 30 di bawah ini yang tidak termasuk dalam bagian surat dinas adalah A. Ucapan terima kasih. B. Nomor surat. C. Alamat surat. D. Tembusan. Jawabannya adalah A. Ucapan terima kasih. Nomor 31, penulisan alamat surat yang benar adalah A. Kepada IT. Bapak Kepala SMPN 4 Gabus B IT. Kepala SMPN 4C. IT. Kepala SMPN 4 Jalan Mawar 24 Jalan Mawar 24 Gabus Wetan D IT. Kepala SMPN 4 Jalan Mawar 24 Jalan Mawar nomor 25 Gabus Wetan. Jawabannya adalah D. IT. Kepala SMPN 4 Jalan Mawar 24 Jalan Mawar nomor 25 Gabus Wetan. Nomor 32, berikut ini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pementasan drama, kecuali A. Pemain, B. Sutradara, C. Tata panggung, D. Penonton. Jawabannya adalah D. Penonton. Nomor 33, perhatikan kalimat berikut ini. Ayu, boleh berobat jalan saja, dok? Dokter, tidak. Anda harus diinfus. Besok pagi saya rujuk ke rumah sakit. Ayu, terima kasih, dok. Saya akan memberitahu ayah dan ibu saya. Berapa saya harus bayar, dok? Ayu, tidak usah bayar dulu. Nanti saja kalau sudah sembuh malam ini Anda harus banyak istirahat. Watak tokoh dokter dalam kutipan drama tersebut adalah A. Ramah, B. Sopan, C. Taat, D. Bijaksana. Jawabannya adalah D. Bijaksana. Nomor 34, perhatikan kalimat berikut ini. Sodikin, payah kamu, Ran, mana pernah kamu belajar? Nyontek aja dapat nilai bagus. Tapi apa gunanya? Iya enggak, teman-teman. Harun, sembarangan kamu Kin. Kapan aku nyontek? Hah? Awas kamu. Kalimat dialog yang diucapkan oleh tokoh Harun sebaiknya diucapkan dengan nada A. Sedih, B. Senang, C. Marah, D. Kecewa. Jawabannya adalah C. Marah. Nomor 35, perhatikan kalimat berikut ini. Ratna, hebat kamu Win. Dalam waktu 2 tahun usahamu sudah berhasil, Windy. Ya, kebetulan saja. Saya pun baru mencoba dan belajar, Ratna. Katanya bulan depan kamu mewakili pengusaha batik ke luar negeri.
Windy, ya, terima kasih ini pun juga secara kebetulan. Kalimat yang tepat digunakan untuk melengkapi dialog tersebut adalah, A. Keberhasilan memerlukan keuletan dan pengorbanan. B. Lanjutkan perjuangan dan usahamu, pasti cita-citamu tercapai. C. Kamu lebih sukses, kamu memang hebat. D. Selamat ya, semoga sukses dan prestasinya meningkat. Jawabannya adalah D. Selamat ya, semoga sukses dan prestasinya meningkat. Nomor 36, latar tempat pada kutipan naskah drama yang terdapat dalam soal nomor 33 adalah A. Di ruang praktik dokter. B. Di teras puskesmas. C. Di rumah sakit. D. Di ruang rumah sakit. Jawabannya adalah A. Di ruang praktik dokter. Nomor 37, perhatikan kalimat berikut ini. Putri, Nur, wah gawat Nur, Nurma, kenapa Put, mengapa kamu kebingungan? Putri, wah, bukuku. PR matematikaku. Nurma, iya, mengapa buku PR-mu? Putri, tertinggal di rumah. Wah, bagaimana nanti? Nurma, takut dihukum Bu Rani? Putri, jelas dong, kita kan wajib mengerjakan PR. Konflik yang terjadi dalam drama tersebut adalah A. Seorang anak yang malu karena tidak mengerjakan PR. B. Ketegangan seorang guru kepada para siswanya. C. Perselisihan antara siswa dengan temannya. D. Siswa yang ketakutan karena lupa membawa buku PR-nya. Jawabannya adalah D. Siswa yang ketakutan karena lupa membawa buku PR-nya. Nomor 38, perhatikan kalimat berikut ini. Siti, ayo pulang, ayah menunggu di rumah. Maura, nggak mau, aku mau di sini saja. Siti, nanti ayah marah. Maura, aku tidak peduli. Apa kata ayah nanti? Watak Maura dalam kutipan drama tersebut adalah A. Penurut. B. Baik hati. C. Sombong. D. Keras kepala. Jawabannya adalah D. Keras kepala. Nomor 39, gulungan ombak yang datang dari tengah lautan. Setelah sampai di tepi pantai bergulung kembali di tengah lautan. Takjubnya aku tidak dapat dielakkan karena permainan ombak itu merupakan suatu permainan masa. Bukankah begitu perjalanan zaman tersebut? Pesan penggalan novel tersebut adalah A. Gulungan ombak yang datang ke tengah lautan. B. Kehidupan itu setiap saat harus berubah sesuai zamannya. C. Ombak bergulung-gulung ke tengah lautan dielakkan. D. Takjubnya aku tidak dapat dielakkan oleh ombak. Jawabannya adalah B. Kehidupan itu setiap saat harus berubah sesuai zamannya. Nomor 40, perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Membuat sinopsis. 2. Membaca novel secara keseluruhan. 3. Merangkai ringkasan berdasarkan hal-hal penting. 4. Menulis identitas novel, judul dan pengarang. 5. Mencatat hal-hal penting. Langkah-langkah membuat sinopsis novel adalah A. 1, 2, 4, 3, 5. B. 2, 5, 3, 1, 4. C. 1, 3, 4, 5, 2. D. 2, 3, 5, 2, 4. Jawabannya adalah B. 2, 5, 3, 1, 4. Lebih lengkapnya, silahkan unduh latihan soal dan jawaban ini pada link yang ada di deskripsi video. Selamat belajar dan terima kasih.